berkuasa oleh Roh Kudus. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Engkau memiliki apa yang diperlukan untuk engkau menang dan terlepas dari apapun masalah yang engkau hadapi dalam hidup ini. Jika engkau menemukan dirimu sedang dalam situasi sulit, tenanglah, ada pribadi yang tinggal dalam engkau, yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari setan, masalah, keadaan dan segala unsur lainnya dalam dunia ini, yakni Roh Kudus. Engkau berkuasa oleh Roh Kudus. Tidak heran Yohanes menuliskan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sadarilah lebih lagi akan roh, kuasanya, kemuliaan dan pelayanannya dalam hidupmu. Bahkan di dalam doamu, secara efektif engkau harus sepenuhnya percaya. Beberapa orang mungkin berdoa, tetapi tidak terjadi apa-apa, karena mereka memperkatakan perkataan yang tidak dikuasai, dikomunikasikan atau diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah dasar yang banyak orang tidak hidupi dalam kehidupan mereka. Itulah mengapa mereka hidup sebagai korban, sedangkan tujuan Allah menciptakan mereka adalah untuk mereka menjadi pemenang. Dalam Efesus 5 ayat 18-19, Rasul Paulus menuliskan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dipenuhi dengan roh adalah jawaban. Ketika engkau dipenuhi dengan roh, engkau akan membawa kuasa supranatural Roh Kudus dalam perkataan dan segala tindakanmu. Roh Kudus membuat perbedaan. Dia adalah kuasa Allah dan Dia tinggal di dalammu, dalam segala kemuliaan dan kebesaran. Lalu bagaimana bisa engkau hidup biasa-biasa saja? Dalam kitab Kisah Para Rasul mengerti hal ini dan mereka selalu melayani dengan kuasa roh. Seringkali mereka digambarkan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sebagai contoh, Stefanus, Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Lalu itu dituliskan dalam ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hal yang sama dapat dan harus dikatakan tentang engkau. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasa. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menuliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Engkau bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan dan pelayananmu, karena engkau berkuasa oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih untuk kasih-Mu dengan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalamku. Sekarang aku dipenuhi dengan kebesaran, kemampuan untuk melakukan segala perkara, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Aku berkuasa oleh Roh Kudus, sehingga aku bisa melakukan hal-hal besar dan mujizat untuk membawa dampak positif dalam kesehatan, keluarga, pelayanan, keuangan, pekerjaan, dan seluruh duniaku. Dalam nama Yesus. Amin.